Teteh helmnya kemana teh? Dari arah Dipati Ukur. Dari arah Dipati Ukur yang mencoba melawan arus. Bukan drakor, jadi nggak usah berlebihan. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Radio Sonata Bandung. Kembali lagi bersama saya Haris Bram. Saya Giva. Tentunya dalam program Sonata Mampir. Seperti biasa nih kalau kita mampir Teh Giva. Iya, sekarang cuacanya hujan-hujan. Benar. Ya kan? Biasanya kita mampir ke berbagai tempat Betul. yang ada di Kota Bandung. Mau itu tempat wisata, Tempat kuliner, tempat bersejarah, tempat museum-museum seni. dan sekarang kita akan mampir tepatnya ini ada di Balai Kota Bandung. Balai Kota Bandung ada apa sih emang? Kamu pernah? Enggak. Belum. Kamu pernah lagi di stopan? Heeh. Itu ada CCTV, terus juga suka ada yang "Weh, Halo. halo. Iya. Itu buat yang nggak pakai helm, boleh kembali lagi bawa helmnya ya. Mata-mata gitu. Iya, benar. Terus kamu ini baru panas dunia, Panas neraka. Iya, belum bukan panas neraka. Oh, gitu dah. Gitu ya. Kita mau ke tempat itu Teh Giva. Oke. Aku juga nggak tahu itu teh apa nama tempatnya dan pengoperasiannya juga aku nggak tahu seperti apa itu. Dan tempat ini wajib banget kita kepoin. Makanya kita mampir ke sini. Oke. Yuk. Langsung aja lah. Yuk. Kita ajak yuk. Go. Nah, apa? Nggak, Ini kita mau ke kita atas. mau menuju nih ya. Jadi guys, kita mau menuju ke Jangan lu disebutin kita mau kemana ayo. ke atas. gedung, Ke gedung. ke tempat sesuatunya. Nah, Nah. Teh Giva, Iya. jadi yang kita omongin tadi, kita itu mau mampir Ke area traffic control system Kota Bandung. Awas kamu keceletot tadi ngomongnya. Area Traffic Control Control System system. atau ATCS Kota Bandung. Itu Kita mau ini tanya-tanya tempatnya. mereka yang sering mata-mata, bener nggak? Kayak Bener. kamu mata-mata. Au. Yaudah kita tanya yuk, langsung kita mampir yuk. Yuk, let's go. Let's go. Ih, bagus pisan. Enakin banget, tapi kok ini nggak ada orang gitu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini nih Ini tempat tempat yang suka mata-matain kita Benar, dimanapun kita berada. kita ketok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini nih, aku mau nanya. Ini kan tempat yang sering mata-matain kita kalau di jalanan. Bener gak sih? Ini teh tempat apa ini teh? Tenang, sabar. Daripada marah-marah, mending kita masuk aja. Udah tuh. Kita boleh masuk. Boleh dong. Asik. Aku udah emosi nih. Jangan, Oh, jangan. jangan. Tenang. Ya, Cepet tuh, cepet Iya, tuh. iya, cepet tuh. Ya udah. Aku boleh masuk nih ya? Boleh, silakan. Kenalan dulu dong, siapa ini teh? Iya, Widya. Teh Widya. Ya. Oh, Teh Oh, Teh Widya. Widya. Teh Widya, tadi aku di opening sempet nanya. Ini teh kita mau jalan-jalan, mau mampir ke tempat yang ada tepatnya itu di Balai Kota Bandung. Terus tempat-tempat yang sering mata-matain kita kalau di jalan. Bener nggak sih ini tempat apa sebenarnya? Aku pengen tahu. Tempat mata-mata kayaknya kita kalau di Bandung itu nggak bebas deh gitu ya, kayak kemana-mana dipantau. Oh. Nah, dipantau juga untuk keselamatan bersama. Untuk lebih lengkapnya lagi, mending kita masuk aja langsung. Tempatnya di dalam ini. Ya, Let's Yuk. go, Balik Bandung. Let's Cus. Kita lihat. Aduh, Assalamualaikum deh. nah, jadi ini dia ruangannya, ruangan kontrol ATCS. Jadi yang tadi kita sampaikan itu Teh Giva, bahwa ini tempat di mana kontrol sistem monitoring traffic ya, Ya. atau apa sih ATCS? ATCS. Ada yang tahu nggak ATCS singkatan dari apa? Apa tuh Teh? Ya, traffic Kontrol control system. sistem. Betul. Nah, jadi kan Pinter. tadi aku nanya nih Teh, si ATCS ini tuh
ada apa aja, terus bisa bener kan mantau lalu lintas Iya. di jalan, terus sering ada halo-halo juga untuk para pelanggar. Jadi nih wargi betul. Bandung. Buat para pengendara gitu ya Teh ya. Jadi kalau yang nggak ngelanggar mah nggak dihalo-halo. Kalau ada juga, kadang kalau misalnya ada kejadian banjir atau misalnya kebakaran dan arus lalu lintasnya sangat padat, biasanya kita halo-haloin juga. Jadi ngasih tahu ke pengendara agar menghindari jalan tersebut. Oke. Nah, tapi pasti masih banyak warga Bandung yang belum tahu nih Teh Widya. Sebenarnya fungsi dan tujuan adanya ATCS ini apa sih? Kalau fungsinya dari namanya pun sudah jelas ya, Area Traffic Control System. Itu fungsinya untuk mengatur arus lalu lintas secara terpusat. Jadi lalu lintas di Kota Bandung itu trafficnya atau pengaturannya tuh ada di sini gitu. Seperti Jadi kalau misalkan kayak traffic light atau stopan tuh lampu apa merah gitu, itu diatur dari sini juga atau gimana Teh? Betul, itu diatur juga dari sini. Nah, selain kita ngatur arus lalu lintas, kita juga bisa membantu perjalanan VIP, kemudian kedaruratan. Kalau misalkan ada Misalnya, presiden, ya, ada apa? ada kebakaran, Iya, kita iya. ngeijoin damkar atau ambulans. Nah, itu juga kita sering kayak gitu. Ih, Teh, tapi kan ini kita ngajak wargi Bandung nih, boleh nggak kita pingin tahu lebih dalam tentang ATCS ini, cara kerjanya gimana, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Ih, Teh, ini tempat enakeun banget ya, bener luas tuh, komplit banget dari berbagai penjuru Kota Bandung. Ada di Iya. sini bisa terpantau ya. Betul, tapi khusus di persimpangan aja. Khusus di persimpangan. Teh, Iya. kalau ini nih, Teteh, halo siapa namanya? Lucy. Teh Lucy. Nah, ini kalau kayak Teh Lucy gini, lagi ngecek apa ini Teh Lucy, Teh Widya? Ya, jadi Teh Lucy ini lagi mengurai kepadatan di Simpang Pasteur. Karena Pasteur ternyata pukul sekarang ini itu kendaraan dari arah timur dan barat itu arus lalu lintasnya ternyata padat. Jadi durasi lampu hijau yang normal itu kurang. Makanya diatur dari sini agar hijaunya ditambah seperti itu. Berarti untuk jam apa? Waktunya ditambah tuh melihat dari kondisi lalu lintas. Itu beda-beda Betul. per jamnya berarti kan? Betul. Situasional. Situasional ya. Iya. Terus ada apa lagi Teh? Ini bisa nyeting apa lagi nih? Selain arus lalu lintas, ini juga ada radio komunikasi yang terhubung ke polisi dan dishub. Selain dishub, juga ada ini damkar. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, bisa kita standby di radio damkar untuk mengetahui situasinya dan kendaraan yang akan melintas itu melintas persimpangan mana. Nanti kita bantu hijaunya. Oh, Seperti itu. Ini benar. berbagai OPD juga ada Satpol PP. Satpol PP. ya. Dan misalkan kalau damkar tadi, kalau misalkan ada kebakaran itu yang tadi kata Teh Widya bilang bisa untuk dikondisikan ya untuk traffic light yang ada Iya. di lewati jalur damkar Betul. itu kan. Jadi sepanjang jalur damkar itu melintas itu hijau semua. Ih, keren pisan saya sumpah ini mah Teh. Nah, kalau untuk timnya ini Teh kan banyak nih timnya di sini. Ini ada bagian apa? Kalau misalkan Teh Lucy kan ini. Di sini ada Teh Nurul, siapa namanya? Oh, Hasna. Iya, Nurul. Ya, Nurul di mana? Oh, kalau Teh Hasna ini bagian apa Teh Hasna? Sama. Jadi semua yang ada di sini itu operator. Jadi ATCS itu ada dua, ada operator dan teknisi. Nah, khusus yang di ruangan ini itu operator dan mungkin tim media seperti itu, tim medsos. Ada juga tim teknisi. Nah, kalau tim teknisi itu langsung ke lapangan dan biasanya standby-nya di kantor dishub yang di Gede Bage. Jadi memang ini tuh pekerjaan kalau menurut aku sulit-sulit gemesnya gini. Iya, Benar, karena ini betul. kan lalu lintas loh yang berhubungan iya. dengan keselamatan orang di jalan, bener ya? Betul. Wah, keren. Tapi Teh Widya, selama Teh Widya di sini kan ini tuh lihat dari layar-layar di sini kan jalan semua. Iya. Melihat tiap hari jalan semua. Pernah ada kejadian-kejadian unik atau apa sih Teh yang pernah dilihat gitu sama Teteh mengenai tempat-tempat yang ada di simpang Kota Bandung? Sering sih kalau kejadian unik, kayak misalnya kalau sekarang itu lagi nge-hype lagi di Simpang Pasteur banyak anak kecil, apalagi ini kan udah mulai masuk liburan sekolah ya. Itu anak kecil yang pada berhenti di pinggir jalan untuk
videoin bis untuk ngasih telolet kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya, sekarang udah rame lagi tuh telolet, walaupun itu berbahaya. Iya. Dan kita imbau juga di pengeras suara kayak jangan terlalu ke tengah jalan, kayak itu kan berbahaya jadi juga. Teteh juga sering imbau buat adik-adik itu buat bis teloletnya jangan ke tengah teuing gitu. Iya. Pinggir, Iya. bisa langsung dari sini. Bisa. Selain itu juga dulu pernah saat di Simpang Pasir sama Pasir Koja juga, jadi ada anak kecil yang main layangan di pinggir jalan pisan, kan bahayanya. Ya tak kumaha konsepnya jadi main layangan di pinggir jalan. Iya. Oh. Terus kita imbau dari pengeras suara, akhirnya si adiknya nurut dan dia langsung pergi gitu. Benar, tapi ini bisa membantu juga ya dengan adanya ATCS ini, terutama untuk ke pengondisian, ya itu sesuai dengan namanya di daerah lalu lintas sendiri, ya Teh. Teh, sekarang kan ini Bandung lagi hujan nih. Tapi kan ini di berbagai daerah nggak semuanya hujan, cuman ada di titik-titik tertentu. Biasanya kalau yang dihimbau atau himbauan apa sih yang sering dihimbau sama teman-teman ATCS kepada pengendara kalau ketika hujan gini Teh? Ya, paling kita pantau dulu ini titik mana yang terjadi hujan dan yang belum hujan. Kemudian kita kasih imbauan di titik yang belum hujan, yang akan mengarah ke daerah yang sudah hujan itu untuk berhati-hati, terutama untuk yang menggunakan motor itu agar disiapkan jas hujannya dan tidak memaksakan kayak gitu. Iya. Teh, aku sempat lihat dulu kalau nggak salah Teteh pernah ngehimbau itu yang sampai ramenya bukan di Kota Bandung aja, ramenya sampai keluar ya. Kan Yang biasanya mana kalau misalnya kalau kita panas nih, kan kita tuh suka pada berteduh teh gini Teh di pinggir pohon, tapi kan itu biasanya jadi bikin macet. Waktu itu Teteh ngehimbau apa sih waktu itu Teh? Jadi waktu itu 2018 sebetulnya udah lama. Jadi banyak kendaraan roda 2 di Simpang Pasir Kaliki yang berteduh di bayangan flyover. Dan berteduhnya tuh ngehalangin zebra cross. Akhirnya diimbau. Terus ada kalimat yang terceletuk gitu, nyeletuk gitu. Jangan takut kepanasan, ini masih panas dunia gitu. Ini tadi nih warga Bandung ya, ini nih pelakunya nih ya. Tapi memang Teh, ini himbauan juga nih untuk warga Bandung. Apakah memang kalau yang saya sendiri sebagai pengendara motor kadang pernah kayak gitu loh, itu Teh ngagokin atau gimana sebenarnya? Karena udah jelas juga ya di Undang-Undang Lalu Lintas bahwa zebra cross itu untuk pengguna jalan yang menyeberang, bukan untuk motor yang menghindari panas gitu. Kalau misalnya nggak mau kepanasan, jangan ke jalan, mending bobo aja di rumah. Nah, ini himbauan untuk warga Bandung khususnya untuk para pengendara bermotor biasanya gitu ya. Jadi Kang, di Kota Bandung itu cukup unik ya cuacanya. Karena seperti ini nih, dilihat ya di Simpang Toha PT Inti itu hujannya cukup deras. Oh iya, benar. Nah, tapi ada juga tapi panas. di sini di Pasir tuh cerah banget. Padahal sama-sama Kota Bandung gitu. Nah, ini terlihat ya. Jadi kalau misalnya pemantauan juga kita selain pemantauan arus lalu lintas, pemantauan cuaca juga termasuk di titik-titik yang rawan banjir kita pantau lebih lagi, karena kalau misalnya banjir kita informasikan ke media sosial dan kita informasikan juga ke Dinas PU. Jadi tahu ya untuk cuaca juga. Berarti kalau teman-teman ATCS mah enak ya kalau misalkan Teteh mau pulang ke Mamatoa, akhirnya ada hujan kayaknya, iya tahu ya kisih kepantau ya. Iya. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya rumah kita nih ada yang di Ranca Ekek, daerah timur hujan, ya udah nanti dulu deh. Tapi kalau misalkan musim hujannya rata semuanya ini Teteh. Iya. Rata barengan hujan gitu. Oh iya benar tuh. Ini kayak kecuali ini si Bandung Timur biasanya suka beda. Siapa yang rumahnya di Bandung Timur? Kamu suka beda ya di Bandung Timur ya? Iya. Benar nih, ini unik nih. Ini bisa terpantau. Ini di berbagai titik ada yang hujan, ada juga yang panas nggak belentang ini Teh ya. Widya, tapi kan selain pelanggar di stopan gitu ya, ini nih kayak gini nih Teh. Ini tuh kan parkir, sebenarnya suka ada bacaan dilarang parkir atau dilarang berhenti. Ini gimana nih kalau kayak gini? Ini salah, jelas salah ya, tidak boleh ditiru. Dan P-coret itu dilarang parkir, bukan dilarang pacaran. Jadi kalian yang suka parkir sembarangan, ingatlah kalau misalnya itu merugikan, bikin macet juga. Dan kita kan nggak tahu ya kalau misalnya ada kejadian kebakaran itu apa. Kemudian ini gara-gara yang parkir macet, terus ambulan ataupun damkar tersendat, kan itu jadi kemana-mana ya kerugiannya. Jadi dukdek itu jalan Teh kan. Tuh, ini juga boleh ditiru nih untuk warga Bandung. Tidak jadi boleh kalau egois. Ada bacaan kan banyak tuh di sub Dinas Perhubungan Kota Bandung sering nempelin ya. P-strip gitu atau itu S-strip. Itu Teh nggak boleh dilanggar, dilarang parkir, dilarang stop ya Teh Widya ya. Tuh, catat untuk warga Bandung. Tapi kan katanya ATCS sendiri ada aplikasi.
Ya, betul. Aplikasi apa itu teh yang bisa diakses juga sama masyarakat atau Iya, gimana tuh? bisa. Jadi untuk masyarakat yang misalnya mau tahu nih pantauan hujan di Kota Bandung atau arus lalu lintas, itu bisa cek web streaming kita. Kalau misalnya bingung-bingung ngetiknya, tinggal masuk aja ke IG atcs.kota Bandung. Nah, di bio-nya itu ada link, tinggal diklik aja nanti langsung masuk ke website. Itu teh langsung live ya, berarti kan live Iya, itu update-nya live. bisa dilihat hari itu juga. Jadi untuk Real time. kita mau pergi kemana sebenarnya tinggal lihat itu aja ya, Iya. untuk menghindari jalur-jalur yang macet Iya, atau yang misalnya hujan, banjir. Dan tapi kalau misalkan di medsos itu bisa sekaligus ada pengaduan, misalkan pingin ada info nih yang pingin diinfokan seputar lalu lintas, itu bisa langsung DM di situ juga. Bisa. Nah, kita tuh ada 2 media sosial yang cukup aktif kalau untuk penerimaan laporan warga, ada Instagram dan Twitter. Kebetulan di sini juga ada admin yang ngebales-bales DM. Jadi biasanya DM-nya beragam juga. Ada yang misalnya melaporkan, Min di TL ini lampunya mati gitu, lampu stopannya mati misalnya. Terus sama kita direspon, dibales, atau banyak juga pertanyaan yang, Min bisa nggak sih kalau rekaman ATCS itu bisa diakses gak sih sama warga? Nah, terlebih untuk rekaman, mau itu kecelakaan ataupun kejadian kriminal, itu bisa langsung datang ke kantor, tapi dengan membawa surat dari kepolisian. Oh, gitu. jadi, nah ini benar nih, ini pertanyaan bagus nih yang mungkin banyak ditanyakan sama warga Kota Bandung. Takutnya ada tindakan kriminal, terus juga misalkan ada pencurian motor, itu bisa ditanyakan ke ATCS, tapi harus ke kepolisian dulu. Betul, ya Teh. harus laporan dulu. Oh, benar-benar. Ini sering banyak yang nanya juga Teh. Banyak itu kan di banget. Bandung banyak CCTV-nya, bisa nggak sih kalau ngebantu atau minimal tahu kejadian-kejadian kriminal, entah pencurian, entah tindakan apapun itu bisa. Kecelakaan. Tapi harus bawa surat dulu tuh di kepolisian. Tapi aku mau kenalan dulu sama Akang. Akang Silakan. siapa namanya Akang? Halo, saya Ari. Kang Ari. Ini Kang Ari lagi ngebales laporan di Instagram ya Kang? Iya, Ada laporan apa Kang ini Kang? Ini kebetulan barusan ada lampu merah Gasibu mati katanya. Oh. Jadi langsung kami balas dulu, nanti kami sampaikan ke teknisi. Tuh, sebenarnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan Mati ya? lampu. Oh iya. Padam. Rusak ya. Jadi ini langsung Oke. sekali lagi untuk wargi Bandung, apapun yang ingin disampaikan langsung langsung dibalas tuh sama Kang Ari ya. Langsung dibalas, Nih, ini adminnya nih. Ini adminnya. Terjawab mimin yang Terjawab. mana? Bener. Ini kan ada juga tuh 3 adminnya. Ini fungsinya beda-beda. Si layar. Beda-beda. Kayak ini apa nih? Kayak ini. Nah, kalau ini ada Kang Pandu. Kang Pandu lagi ngapain punten, Kang Pandu? Lagi rekap pelanggaran. Oh, kalau Kang Pandu mengenai pelanggaran. Ya, rekap pelanggaran. Contohnya apa pelanggaran gimana, Kang? Contohnya kita ada kegiatan rutin di tiap jam rawan pagi dan sore itu untuk merekap pelanggaran lalu lintas yang ada di persimpangan. Masing-masing 1 jam ya, Nih, Kang? kayak ini ngelanggar ya berarti, Kang? Itu salah satu contohnya seperti ini, berhenti di area zebra cross. Nah, ini kita ambil capturannya dalam pantauan di awan pagi tersebut. Nanti datanya kita rekap di aplikasi kami yang namanya Simata Elang. Si Mata Elang. Simata Elang itu singkatan dari Sistem Informasi Data Pelanggaran Simpang. Oh, Dari hasil data yang kita rekap di sini nanti akan menghasilkan suatu infografis yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kita share di situ lewat medsos, salah satunya Instagram. Nanti masyarakat bisa mengetahui nih jumlah pelanggaran simpang yang terbanyak di periode mingguan, kemudian bulanan, dan nanti akhir tahun ada rekap tahunan. Oh, jadi Kang Pandu bisa tahu ya daerah mana yang minggu ini sering terjadi pelanggaran. Nah, nanti apabila pelanggarannya semakin meningkat tiap minggunya, itu bisa jadi perbandingan untuk operator agar lebih intens di simpang tersebut dilakukan imbauan. Nih, ini edukasi juga untuk wargi Bandung ya. Karena kalau keselamatan di jalan mah bukan itu mah untuk diri kita sendiri sebenarnya, bukan untuk ATCS ya. Untuk diri kita sendiri, keselamatan mah itu diutamakan. Kang Pandu nuhun ya. Lanjut lagi Kang Pandu. Boleh kenalan nggak? Siapa? Silakan, Kak.
Iya, resepnya ini mah. Sandi Muhammad. Kang Sandi. Sebagai operator juga. Kalau Kang Sandi apa nih, Kang? Di sini saya lagi ngecek ini sih monitoring jaringan dan perangkat-perangkat yang ada di ATCS. Jadi kalau misalnya ada perangkat yang memang lagi mati, kita bisa cek nih mana yang mati, mana yang hidup. Kalau ada yang mati, kita bisa langsung over ke teknisi untuk dilakukan pengecekan. Termasuk juga traffic light yang mati misalnya di simpang A tadi kayak Yang di Gasibu itu tadi katanya. itu kan informasi by masyarakat, ada informasi dari masyarakat melalui media sosial. Kalau ini by sistem, jadi bisa kelihatan juga mana yang lagi mati, mana yang lagi nyala gitu. Ketika ada yang mati, kita langsung informasikan ke tim teknisi untuk dilakukan pengecekan. Ih, benar. Jadi udah ada boxinya masing-masing ya Iya, teh dia ya, betul. keren. Jadi ini bisa cepet lah ya untuk pengondisian lalu lintas di Kota Bandung teh. Insya Allah. Ih, Kang Sandi hatur nuhun Kang Sandi ya. Semangat terus Kang Sandi. Lagi apa ini? Ini Pak PLH kebetulan mau ke pendopo, jadi kita bantu hijaukan jalurnya. Oh, iya. Tadi kebetulan beliau dari gedung Dewan mau ke pendopo, kan ada beberapa traffic light, jadi ini dihijaukan. Ya, karena demi untuk apa ya? Karena Bapak PLH kan agendanya padat, jadi memang harus dipercepat ya. Ya, dan sesuai perundang-undangan juga diperbolehkan. Oh, diperbolehkan kan? Iya, benar-benar. Cuman urutannya urutan nomor 5 apa nomor 4. Bener, tapi teh asa riet dah aku mah lihatnya teh itu kan harus cak bener kan udah Iya. biasa benernya. Iya. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung mengimbau untuk akang yang berboncengan dan boncengannya tidak menggunakan helm. Teteh, helmnya kemana teh? Dari arah Dipati Ukur. Dari arah Dipati Ukur yang mencoba melawan arus. Penumpangnya tidak menggunakan helm. Mau kemana Kang? Silakan pakai dulu helmnya. Dan untuk motor yang satunya tidak mencoba melawan arus, Kang, silakan kembali ke jalan yang benar. Biasakan tertib dan disiplin. Terima kasih, selamat siang. Oh, itu melanggar teh ya. Tapi Iya. kalau habis dihimbau gitu memang langsung pada mangkir mereka atau ada juga kadang yang kekeh gitu. Ada juga yang kekeh juga, sampai waktu itu pernah diberhentiin sama polisi. Padahal udah kita imbau, kalau misalnya dia turun kan dia akan ditilang ya. Ya, pesannya inget aspalnya bukan tahu. Jadi Tahu mah ya punya. iya, kalau busa atau tahu kan Ya, ipunya, iya, kalau jatuh, kalau ini mah aspal ya keras. Jadi kalau misalnya jatuh apalagi gak pakai helm aja masih ada resiko terbentur. Iya. Apalagi kalau nggak pakai gitu. Jadi kan kita diamanahi tubuh ya harus dijaga gitu. Kalau misalnya bukan kita sendiri ya mau siapa lagi. Bener, yang tadi aku bilang juga teh, karena keselamatannya bukan untuk ATCS, untuk pemerintah, tapi untuk diri kita Diri sendiri sendiri. gitu. Jangan nggak ada razia, kemudian nggak ada polisi mau pakai helm, kan sebenarnya bukan buat polisi juga. Iya, buat untuk diri keselamatan sendiri. kita gitu. Apalagi banyak kejadian kecelakaan itu bermulanya dari pelanggaran. Iya. Ada yang nerobos lampu merah, ada yang ngelawan arus. Kan itu pelanggaran semua kan. Dan terjadilah kecelakaan. Bener, apalagi tadi bawa pacar gitunya teh, itu kan harus dijaga ya, bener. Teh, aku Ah, boncengin. sempat lihat juga loh waktu itu ada yang masuk ke tol, bener itu teh? Iya, betul. Tol Motor? Pasir Koja. Itu yang diimbauin sama Kang Ari. Oh, bener ya tuh. Buat warga Bandung, mudah-mudahan dengan kita mampir ke sini ini bisa semakin paham untuk akan kesadaran tertib lalu lintas. Amin. Ya, Dan kita ikhtiarnya tidak bisa dilakukan sendiri. Betul. Jadi kita lakukan bersama-sama. Harus ada kerjasama antara kami di sini, pemerintah, dan maupun pengendara di luar sana. Benar. Tapi dia aku puas banget Gimana, deh dibawa keliling-keliling ini di ATCS. Jadi kita lebih paham, lebih tahu tupoksi, Menambah ilmu juga nih. Jadi sekali lagi kita tuh sangat bersyukur dipantau dimanapun di penjuru-penjuru Kota Bandung untuk keselamatan kita ketika berada di jalan, Teh Widya. Iya, betul. Alhamdulillah. Teh Widya, pesan dong untuk di Sonata Wargi Mampir ini, Bandung. wargi Bandung ini apa nih Teh? Oke, pesannya tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ingat, aspal itu keras, kepala bukan kelapa, oke? Kepala bukan kelapa. Iya. Ya, oke, Teh Widya, aku juga sekalian pamit ya. Salam buat teman-teman ATCS Siap, ya. sama-sama. Mudah-mudahan semangat terus demi kenyamanan dan kelancaran lalu lintas yang ada di Kota Bandung. Insya Allah doakan Ya, kami. Teh Widya, aku pamit ya Teh Widya. Siap. Ayo, Teh Widya. Turun. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.